Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Gede, dan teman-teman semuanya, serta dari tim media, para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Secara singkat, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran kaitannya dengan putusan yang telah dijalani oleh Mas Anas Urbaningrum. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial. Bahwa keadilan sosial adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang asasi bagi setiap warga negara. Keadilan sosial mengandung makna tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif, harus ada persamaan di depan hukum dan lain sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menyatakan bahwa 20 Februari adalah Hari Keadilan Sosial. Maka untuk itu sekali lagi kita berkumpul dalam rangka melaksanakan nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu menghadirkan keadilan sosial. Mengapa? Karena sahabat kita Mas Anas Urbaningrum sekarang ini masih belum mendapatkan keadilan sosial, masih belum mendapatkan keadilan secara sosiologis, masih belum mendapatkan keadilan publik. Karena sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang menagih kapan digantung di Monas, yang disampaikan ketika bulan Februari beberapa tahun yang lalu. Padahal tagihan itu adalah bentuk dari ketidakadilan. Mengapa? Karena memang tidak ada satupun posita atau pertimbangan hukum, tidak ada satupun putusan hakim, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, maupun peninjauan kembali, tidak ada yang menyebutkan keterlibatan penerimaan Mas Anas Urbaningrum menerima uang Rp1 dari proyek Hambalang. Jadi inilah sebuah ketidakadilan yang harus kita lawan bersama-sama. Karena itu adalah sebuah sikap yang tidak adil, sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Maka untuk itu, sekali lagi, bahwa ini jelas dan terang benderang perkaranya, jelas terang benderang dalam putusannya, tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun frase ataupun satu kata dalam putusan tersebut yang menyatakan penerimaan Rp1 pun dalam proyek Hambalang. Yang berikutnya, bahwa kalau kita bicara soal putusan, maka kita lihat putusan yang paling terakhir, yaitu di peninjauan kembali. Bahwa Mahkamah Agung sebelah kita semuanya ini telah memutuskan dalam peninjauan kembali, dalam kasasi itu ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Secara terang benderang hakim peninjauan kembali menyatakan demikian, sehingga peninjauan kembali telah mengkoreksi putusan kasasi. Pada sisi yang lain adalah bahwa dari pertimbangan hakim peninjauan kembali juga sangat terang benderang menyatakan tidak ada satu saksi pun, tidak ada fakta satupun yang Mas Anas menyuruh mencari uang untuk kongres, meminta uang, melobi, dan lain sebagainya. Itu terang benderang dinyatakan dalam putusan PK. Jadi kalau kita lihat putusan PK atau putusan-putusan sebelumnya, itu hanya bersandar pada sebuah konstruksi hukum yang telah didesain dari awal, yang syarat dengan kepentingan politik, sehingga dalam bahasa Jawa semuanya bisa direkayasa, otak-atik gathuk, yang pada akhirnya Mas Anas telah menjalani 9 tahun. Tetapi sekali lagi, dalam putusan PK tidak ada satu saksi pun, tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan penerimaan Mas Anas atau menyuruh mencari
dana dan lain sebagainya, kaitannya dengan penyelenggaraan kongres, kalaupun toh ada penerimaan itu dilakukan karena sahabat atau karena tim sukses yang berinisiasi sendiri untuk menggalang dana tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya inilah yang sedang dijalani Mas Anas, ketidakadilan hukum secara yuridis maupun ketidakadilan hukum secara sosiologis. Maka untuk itu pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, kembali saya meyakinkan bagi kita semuanya untuk tidak ragu-ragu, kembali menyatukan hukum dan keadilan, kebenaran dan keadilan. Saya kira bahwa bukan sesuatu yang sulit kalau kita semuanya yakin, kalau kita semuanya berusaha secara sungguh-sungguh, maka insya Allah keadilan di Nusantara akan segera hadir, keadilan untuk Mas Anas akan segera hadir, dan pada akhirnya kita semuanya akan mampu menghadirkan keadilan yang sebenarnya. Pada akhirnya, teman-teman sekalian yang saya hormati, mengingat waktu, poin penting saya adalah kalau ada pihak-pihak yang masih menagih janji gantung di Monas, itu adalah sebuah ketidakadilan. Itu adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Maka untuk itu harus kita atasi bersama, kita bersatu padu untuk menghadirkan keadilan untuk Nusantara ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.